Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Aziz Siregar. Di sini saya membuat video dengan judul Perdagangan Internasional, memahami konsep, faktor, dan dampaknya. Selamat menonton. Selanjutnya yang akan kita bahas di dalam materi ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua faktor yang mendorong perdagangan internasional, yang ketiga pembentukan AFTA, yang keempat, kerjasama ekonomi wilayah Asia Pasifik atau APEC. Yang kelima, keuntungan dinamis dari perdagangan. Yang keenam, dampak perdagangan internasional. Yang pertama, definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara negara-negara di seluruh dunia. Proses ini melibatkan transaksi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dari suatu negara dengan pihak di negara lain. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan dalam sumber daya alam, teknologi, dan kebutuhan konsumen di berbagai negara, yang mendorong mereka untuk saling berinteraksi dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, meningkatkan efisiensi produk, dan memperluas pasar yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi global. Di antaranya adalah yang pertama, peningkatan kesejahteraan ekonomi. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk mengakses barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Hal ini meningkatkan variasi produk yang tersedia bagi konsumen dan dapat menurunkan harga melalui persaingan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Dengan membuka pasar untuk ekspor, negara dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekspor seringkali menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Yang ketiga, keunggulan komparatif. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memfokuskan produksi pada barang dan jasa yang dapat mereka hasilkan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Yang keempat, inovasi dan transfer teknologi. Melalui interaksi dengan pasar internasional, negara dapat mengadopsi teknologi baru dan praktik terbaik dari negara lain yang dapat meningkatkan daya saing industri domestik. Yang kelima, diversifikasi ekonomi. Perdagangan internasional membantu negara untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang keenam, kerjasama internasional. Perdagangan internasional mendorong hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara-negara, yang dapat membantu dalam penyelesaian konflik dan meningkatkan stabilitas politik. Yang ketujuh, globalisasi. Perdagangan internasional merupakan salah satu pendorong utama globalisasi yang menghubungkan ekonomi di seluruh dunia dan menciptakan jaringan perdagangan yang kompleks. Jadi, secara keseluruhan, perdagangan internasional berkontribusi pada integrasi ekonomi global, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan dan inovasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional meliputi, yang pertama, perbedaan sumber daya. Negara memiliki sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang berbeda, sehingga mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Yang kedua, keunggulan komparatif. Setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Dengan berfokus pada produk yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, negara dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan melalui perdagangan. Yang ketiga, permintaan pasar. Permintaan global untuk barang dan jasa mendorong negara untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Kemajuan teknologi dalam transportasi dan komunikasi mempermudah dan mempercepat proses perdagangan antar negara. Yang kelima, kebijakan perdagangan. Kebijakan pemerintah yang mendukung perdagangan seperti pengurangan tarif dan penghapusan kuota dapat mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Yang keenam, globalisasi. Proses globalisasi yang menghilangkan batasan antar negara dan meningkatkan interkoneksi ekonomi mendorong negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara tertentu menciptakan permintaan yang lebih besar untuk barang dan jasa yang mendorong perdagangan internasional. Yang kedelapan, perjanjian perdagangan. Kesepakatan perdagangan bebas dan perjanjian regional untuk memfasilitasi perdagangan dengan mengurangi hambatan dan menciptakan pasar yang lebih besar. Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada dinamika perdagangan internasional yang terus berkembang. Selanjutnya, pembentukan AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah sebuah kawasan perdagangan bebas yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di antara anggotanya. AFTA didirikan pada tahun 1992 dengan tujuan utama untuk mengurangi atau menghapus tarif dan hambatan perdagangan lainnya di antara negara-negara anggota, sehingga menciptakan pasar yang lebih terbuka dan terintegrasi. Tujuan pembentukan AFTA adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menarik investasi asing. AFTA bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investasi asing dengan mengurangi hambatan perdagangan dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Selanjutnya, untuk mendukung integrasi ekonomi ASEAN. AFTA merupakan langkah awal menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasan ASEAN, yang diharapkan dapat berlanjut dengan inisiatif-inisiatif lain seperti ASEAN Economic Community atau AEC. Selanjutnya, menciptakan pasar regional. AFTA bertujuan untuk menciptakan pasar regional yang lebih terintegrasi, yang memungkinkan aliran barang, jasa, dan investasi yang lebih bebas di antara negara-negara anggota. Selanjutnya, APEC atau Kerjasama Ekonomi Wilayah Asia Pasifik. APEC dibentuk pada tahun 1989 sebagai Forum Kerjasama Ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Berikut adalah ringkasan sejarah dan pembentukan APEC. Latar belakang. APEC dibentuk sebagai respon terhadap perubahan ekonomi global dan kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terutama setelah krisis ekonomi di beberapa negara. Selanjutnya, pertemuan pertama. Pertemuan tingkat menteri pertama APEC diadakan di Canberra, Australia pada bulan November 1989, yang dihadiri oleh 12 negara anggota pendiri, termasuk Australia, Brunei, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Tujuan awal APEC adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan melalui kerjasama ekonomi, liberalisasi perdagangan, dan investasi. Seiring waktu, APEC berkembang menjadi forum yang lebih luas dengan penambahan anggota baru dan perluasan fokus kerjasama, termasuk isu-isu non-ekonomi seperti keamanan dan lingkungan. Saat ini, APEC memiliki 21 anggota yang mencakup negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan berfungsi sebagai platform untuk dialog dan kerjasama di berbagai bidang ekonomi. APEC terus berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik hingga saat ini. Tujuan APEC bisa kita lihat di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik melalui kerjasama ekonomi. Yang kedua, liberalisasi perdagangan dan investasi. Meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara-negara anggota untuk menciptakan pasar yang lebih terbuka. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan teknik, yaitu memfasilitasi kerjasama dalam bidang ekonomi dan teknik untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing negara-negara anggota. Yang keempat, peningkatan volume perdagangan. Meningkatkan volume perdagangan antara anggota dengan mengurangi hambatan perdagangan. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, isu non-ekonomi, yaitu mengatasi isu-isu non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas seperti keamanan dan lingkungan. Yang ketujuh, dialog dan pertukaran informasi, yaitu meningkatkan dialog dan pertukaran informasi antara negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama. Dengan tujuan-tujuan tersebut, APEC berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya akan kita bahas keuntungan dinamis dari perdagangan. Keuntungan dinamis dari perdagangan mencakup manfaat yang diperoleh dari interaksi ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan, yang tidak hanya bersifat statis. Nah, berikut adalah beberapa keuntungan dinamis dari perdagangan. Yang pertama, ekonomi skala, yaitu perdagangan yang memungkinkan perusahaan untuk memproduksi dalam jumlah besar, yang dapat menurunkan biaya per unit. Dengan meningkatnya volume produksi, perusahaan dapat memanfaatkan efisiensi yang lebih baik. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Persaingan yang meningkat akibat perdagangan mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi baru. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Yang ketiga, peningkatan persaingan. Perdagangan internasional menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif yang dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan harga, memberikan manfaat bagi konsumen. Yang keempat, akses ke pasar yang lebih luas. Perdagangan membuka akses ke pasar internasional, memungkinkan perusahaan untuk menjual produk mereka di luar batas negara, yang dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Yang kelima, diversifikasi produk. Perdagangan memungkinkan negara untuk mengimpor barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, sehingga meningkatkan variasi produk yang tersedia bagi konsumen. Yang keenam, peningkatan investasi. Perdagangan dapat menarik investasi asing yang dapat membawa modal, teknologi, dan keahlian manajerial ke dalam ekonomi lokal. Yang ketujuh, peningkatan kualitas hidup. Dengan akses ke barang dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas, perdagangan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Keuntungan dinamis ini menunjukkan bahwa perdagangan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dampak perdagangan internasional. Tentunya ada dampak positif dan dampak negatif ya teman-teman. Nah, jadi dampak positif perdagangan internasional meliputi berbagai aspek yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak positif tersebut. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan volume perdagangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Dengan akses ke barang dan jasa yang lebih beragam dan seringkali lebih murah, konsumen dapat menikmati peningkatan kesejahteraan. Peningkatan aktivitas perdagangan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah melalui pajak dan bea masuk yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Yang ketiga, transfer teknologi. Perdagangan dapat memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan antara negara yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. Selanjutnya, dampak negatifnya. Dampak negatif perdagangan internasional dapat mencakup berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan global. Berikut adalah beberapa dampak negatif tersebut. Yang pertama, ketergantungan ekonomi. Negara yang terlalu bergantung pada impor dapat mengalami ketergantungan ekonomi yang dapat membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Aktivitas perdagangan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan kerusakan lingkungan, terutama jika negara-negara mengabaikan regulasi lingkungan dan demi keuntungan ekonomi. Yang ketiga, krisis ekonomi. Ketergantungan pada pasar internasional dapat membuat negara rentan terhadap krisis ekonomi global yang dapat berdampak negatif pada perekonomian domestik. Jadi, kesimpulannya, perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian global yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Melalui pertukaran barang dan jasa, negara-negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, dan memperluas akses ke pasar global. Faktor-faktor pendorong seperti perbedaan sumber daya, permintaan pasar yang beragam, kemajuan teknologi, dan kebijakan perdagangan yang mendukung, semuanya berkontribusi pada dinamika perdagangan internasional. Namun meskipun perdagangan membawa banyak manfaat seperti peningkatan produksi dan konsumsi serta akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa, kita juga harus menyadari adanya tantangan termasuk potensi ketidaksetaraan antara negara dan sektor ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendorong perdagangan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak. Dengan pendekatan yang bijaksana, perdagangan internasional dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.